sebelumnya maaf Mas mengganggu waktunya sebentar. Kami dari jurusan MD3A ingin berbincang-bincang sedikit mengenai kelembagaan dakwah, dan JWH termasuk lembaga dakwah yang ada di dalam kampus. Mungkin kami mau bertanya-tanya sedikit mengenai JWH itu sebenarnya berdiri sejak kapan, dan mungkin pengelolaannya dari tahun ke tahun, perkembangan atau sebagainya, mungkin bisa dijelaskan. Ya, namanya Mas apa? Rozak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Abror. Kebetulan ya, tahun ini saya ketua umumnya di UKM Ciki Alusto. UKM Ciki Alusto itu salah satu unit kegiatan mahasiswa di IAIN Surakarta. Nah, itu diresmikan pada 19 Juni 2012. Itu jadi baru sekitar berapa tahun sekarang? Sekitar 8 tahun. Nah, dari masa ke masa dulu itu memang belum ada sesuatu lembaga dakwah di kampus IAIN, keislaman terutama, itu yang mana di situ mengangkut sebuah pemahaman dakwah secara lewat kultural, baru melewati dakwah bilisan kayak UKMI. Kan ada dulu itu namanya lembaga dakwah kampus juga, kemudian berafiliasi jadi UKMI, Minul Ilmi itu. Nah, kemudian dari sini JKH itu berdiri dari latar belakang teman-teman yang memang basicnya santri gitu. Jadi pengenlah tradisi-tradisi santri yang mana berada di pesantren itu bisa digunakan sebagai unit kegiatan mahasiswa. Jadi tetap bisa digunakan sehari-hari gitu, bisa sholawatan, bisa maulidan. Itu tujuan yang pertama gitu, di dalam kampus bisa nyaman gitu awalnya. Dulu kan belum ada. Kemudian dari teman-teman pesantren itu kan berawal dari kumpulan teman-teman yang grup hadroh, grup sholawat gitu. Kemudian pengen bisa sholawat bebas di kampus gitu. Akhirnya tidak hanya hadroh saja, tapi segala sesuatu kesenian dari keislaman yang belum ada di IAIN itu diangkat untuk dimanifestasikan menjadi JKH. Di dalam 5 divisi di dalamnya itu ada divisi sholawat, itu di dalamnya itu ada pelatihan musik hadroh, pelatihan musik kontemporer, itu perpaduan antara gamelan sama musik hadroh disatukan sama musik organ, bass gitu, musik baru-baru modern ya. Nah, terus ada musik itu sing nyanyi karo gitar tok nih apa sih, akustik. Nah, akustik tapi mode selawat gitu. Kalau mode Lost Doll gitu kan miliknya gas gitu. Tapi kalau mode selawat miliknya Sekia gitu. Nah, itu terus ada juga divisi tahfidz. Jadi membackup teman-teman terutama dari pesantren atau dari kalangan mahasiswa umum yang mana itu memiliki basic hafalan di pesantrennya gitu, ingin menjaga hafalannya, ingin mengembangkan, atau benar-benar belum bisa apa-apa kemudian pengen menghafalkan, itu juga ada. Nah, kita wadahi di divisi tahfidz. Terus ada divisi tilawah. Kalau di pesantren itu kan, kalau pesantrennya modern sama salafi hampir sama sih, ada setiap seminggu, biasanya seminggu sekali itu ada pelatihan tilawatil Quran gitu, qori gitu, berbagai macam lagu, nagom dan lain-lain itu dipelajari di situ. Nah, dari situ kemudian ada divisi kaligrafi. Nah, ini contohnya. Nah, karena dulu pesantren, tapi nggak semua pesantren sih, tergantung pesantrennya. Kalau pesantrennya besar gitu, atau memang ada juga pesantren khusus kaligrafi, namanya PSKQ Kudus, itu ada di Kudus. Itu yang diasuh sama Ustadz Asyiri itu. Dari teman-teman itu aliansi pasti ada yang memiliki bakat di situ gitu. Jadinya buat ada divisi kaligrafi, kemudian ada divisi tafsir.
divisi tafsir itu di dalamnya itu tidak kemudian membaca Al-Quran lalu ditafsirkan gitu, enggak. Maksudnya kita itu belajar di sana itu berbagai macam metode. Ada belajar kitab kuning, nahu sorof, terus melajari kitab apa itu tafsir Jalalain, tafsir Al-Quran yang itu tahu kan, tafsir Jalalain kayak itu. Terus jadi kita mempelajari kitab-kitab, kemudian ada yang kalau bukan basicnya teman mahasiswa YIN kan, dari sekian ribu mahasiswa yang dari pesantren itu kan bisa dihitung, maksudnya nggak begitu banyak gitu kan, walaupun emang banyak tapi nggak begitu banyak banget gitu. Makanya kalau ngaji kitab, kalau dia bukan basic pondok salaf itu, kalau pondok tahfidz itu kan nggak mampu, nggak suka gitu kan. Nah makanya di situ ada juga untuk apa ya namanya diskusi tematik. Jadi misal sekarang ada korupsi terbaru itu, menteri itu Juli Asri atau siapa itu, menteri sosial itu yang korupsi. Nah itu tanggapan dari secara sudut pandang keislaman gimana, sudut pandang Islaman itu gimana, apakah pantas dihukum mati sesuai undang-undang yang berlaku seperti yang dinyatakan pada ayat 2 pasal 2 nomor 21 itu tahun 2001 itu, yang menyatakan bahwa dia harus dihukum mati kalau korupsi bansos. Apakah itu secara Islam boleh atau enggak gitu. Jadi menanggapi isu-isu terkini, jadi itu didiskusikan, kemudian dari hasil diskusi nanti dituliskan di artikel di blog, kemudian disebar. Nah metode-metode dakwah ini kan kalau di JKI ada 5, itu dimanifestasikan jadi 5, itu mengusung dari sistem dakwah kultural yang ada di pesantren untuk diterapkan. Jadi secara keilmuan Islam, secara senian Islam, secara pendekatan-pendekatan. Soalnya kalau kita melulu dakwah, ceramah, ngomong, bacot, coromono, itu kan oke lah, banyak sekarang itu yang bisa. Tapi ketika seseorang tingkatan mahasiswa, apalagi dia yang tidak pernah mengenyam pesantren sama sekali, tidak tahu Islam, kemudian dia hanya mempelajari baca 1 hadis saja sudah merasa bisa, 2 hadis saja disampaikan. Ya kalau benar, kalau salah dalam pengertian tafsirnya, kan soalnya berbeda sekali toh tafsirnya itu sama terjemahnya. Nah seperti itu, dalam konteks begini bagaimana, kan kita tidak bisa menjustifikasi itu secara tekstual gitu. Makanya itu diangkat semuanya, jadi menarik mahasiswa-mahasiswi dari kalangan pesantren agar tetap bisa melestarikan budaya yang dibawanya, dan juga membawa mahasiswa yang ranahnya umum yang suka dengan seni keislaman terutama, agar bisa mencintai ini loh budaya kita gitu. Ini loh budaya Islam, ini budaya Indonesia yang mana mungkin tidak banyak. Nah itu bisa diambil di pesantren saja, dan di sini di JKIA dapat gitu sih. Terus kemudian jadi JKIA itu tidak melulu kemudian orang yang sudah bisa saja kemudian bisa gabung di JKIA, tapi seluruhnya bisa, mulai dari awal pun bisa. Jadi yang mau gabung disitulah tempatnya. Tuh. Sekilas seperti itu. Mana mas? Kalau cabang nggak ada. Soalnya gini, JKIH itu kan miliknya kampus. Nah, unit kegiatan mahasiswa miliknya kampus, kecuali lembaga berdiri sendiri, misal NU gitu, misal Muhammadiyah itu kan cabangnya banyak. Soalnya dia itu besar, ormas gitu, langsung ke masyarakat. Kalau ini kan miliknya kampus. Dan di sisi lain juga memang walaupun begitu, di setiap kampus di Indonesia, khususnya di PTKIN itu ada JKIH-nya gitu. Jadi ada ikatan Ikatan JKIH Nusantara, namanya AMSI, Aliansi Asosiasi Mahasiswa Seni Islami Nusantara. Nah itu menaungi seluruh JKIH yang ada di Nusantara. Nah itu tidak melulu namanya JKIH, tapi hampir sama tentang seni keislaman. Misal UNS ada seni religi, terus di Winsuka ada JKIH Mizan, di Win Wali Songo ada JKIH El Fasya El Fabis, ada UKM Risalah, terus di Undip ada UKM Remo, terus di mana ya, di Win Jakarta itu ada Hikmah, himpunan Qori-Qoriah.
mahasiswa, tapi di dalamnya juga ada hadroh, ada apa-apa gitu. Cuma perbedaan nama tapi satu. Zeki hanya itu struktur lembaganya seperti apa ya Mas? Struktur lembaganya seperti ini. Jadi dari atas ya paling apa ya, pelindung rektor, terus kemudian penasihat itu ada wakil rektor 3 Pak Samsul, habis itu pembina Bu Ari Hikmawati MAG, sekalian nama lengkap. Terus habis itu ketua umum aku Miftahul Abror, kemudian ada sekretaris bendahara, kemudian di bawahnya lagi ada ketua divisi gitu. Jadi 5 divisi itu ada ketuanya masing-masing. Nah, setiap ketua di divisi itu ada bendahara sama sekretaris sama pengurus. Setiap divisi itu beda-beda pengurusnya gitu. Jadi gitu urutannya. Pengurus divisi, terus sekretaris bendahara divisi, ketua divisi, terus ketum, pembina, penasihat, pelindung. Kalau dari anggotanya ada berapa? Anggotanya kalau satu kali diklat ya, kalau diklat kemarin diklat 9 itu ada 300, diklat 8 ada 290, pokoknya hampir 300 juga. Itu semua divisi? Semua divisi. Kalau per divisinya lupa saya memplotkannya itu gimana gitu. Terus diklat kan aku sendiri itu membawai diklat 6, 7, 8, 9. Berarti tahun 2017, 18, 19, 20. 4. Berarti 300 kali 4. 1.200. Sekitar segitu. Jadi ya. Dan itu nanti pecah per divisi masing-masing. Jadi 5. Nah, kebanyakan yang dari diklat 6 sama 7 itu ada yang dari pengurus, ada yang anggota. Untuk 89 masih pembinaan.